Kembali di Bisbri pemirsa dan masih berbincang mengenai bagaimana merencanakan keuangan selama bulan Ramadan masih bersama Bapak Antoni Japari. Beliau adalah seorang financial planner dan juga telah menulis buku mengenai 10 panduan mengelola keuangan keluarga. Nah, di buku ini Pak Antoni kan menjelaskan bagaimana mengelola aset pribadi. Tadi kita sempat membahas di segmen 1 bahwa kalau kita tidak melakukan perencanaan, mungkin bisa jadi aset kita bisa kita jual untuk memenuhi kebutuhan hari raya ya Pak ya. Nah, berbicara mengenai aset juga, apakah kita juga karena kebutuhan begitu besar, kita hindari dulu yang namanya investasi atau bagaimana sebenarnya bijaknya? Ya, kalau investasi sebenarnya Menjelang hari raya aset dijual dan akhirnya setiap tahun asetnya berkurang ya Pak ya. betul. Harusnya memang kita merencanakan dari jauh-jauh hari supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita pada saat hari raya. Kemudian kita beralih ke anggaran rumah tangga nih. Dalam piramida keuangan yang Bapak tulis di buku ini, ada anggaran rumah tangga. Bagaimana anggaran rumah tangga sebaiknya bijaknya mungkin kepada kepala keluarga dan juga seorang istri yang mengelola keuangan keluarga. Bagaimana harusnya mengelola dalam bulan Ramadan ini, Pak? Ya, kalau mengambil utang sih ya sebaiknya pastinya paling rendah. KTA termasuk yang nggak terlalu tinggi sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau bisa dapat yang lebih rendah, misalnya utang misalnya ke saudara gitu ya, tapi tentu saja kita janji akan kembalikan pada saatnya nanti, ya itu lebih baik. Oke, pilih hutang dengan bunga yang rendah atau mungkin bisa pinjam kepada Serendah keluarga terdekat ya Pak ya. Tapi bagaimana kita mungkin apakah kalau kita berhutang untuk bulan Ramadan dan juga hari raya, bulan berikutnya harus kita lunasi agar kita tidak terjerat hutang selama mungkin beberapa bulan ke depan begitu atau bagaimana bijak? Ya, sebaiknya makin cepat hutang itu dulu. Karyawan ya untuk yang bekerja mendapatkan THR. Tapi ada kalanya THR ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan juga hari raya. Apakah memang kita juga harus mengatur keuangan dari THR atau seperti apa, Pak? Nah, kalau kita sudah bicara THR ya pasti angka. Kita masih punya beberapa segmen, nanti akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Bisbri pemirsa, namun sebelum melanjutkan pembicaraan kita simak berita berikut ini. Lanjutkan pembicaraan masih bersama Bapak Antoni Japari, beliau adalah financial planner dan masih berbincang mengenai bagaimana bijak dalam mengatur keuangan selama bulan Ramadan. Ya Pak Antoni, kita kembali melanjutkan perbincangan kita. Memang seperti yang berita katakan tadi ya, kita saksikan bersama-sama, kebutuhan pokok memang harganya sudah terlihat. Ada yang melambung tinggi dan juga ada yang sudah terjadi kenaikan beberapa ya Pak ya. Lalu di tengah kenaikan harga bahan pokok, bagaimana kita untuk mengatur keuangan dan juga menyusun laporan keuangan khususnya untuk cash flow ya Pak ya? Iya. Jadi kalau bicara cash flow kan pastinya income-nya dari... Ya Pak, seperti apa? Ya, kita... Rencana keuangannya Pak. Mungkin solusinya seperti apa Pak yang paling tepat untuk kasus yang seperti ini? Keinginannya begitu besar untuk dipenuhi pada saat hari raya. Dalam Ramadan dan juga Idul Fitri ada pos-pos pengeluaran yang mungkin ada yang meningkat tapi juga ada yang menurun ya Pak. Mungkin kayak biaya makan pada saat bulan Ramadan kan selama puasa kan kita mungkin tidak yang makan tadinya 3 kali mungkin hanya pada saat sahur dan berbuka. Itu kan artinya ada sedikit penuh bijaknya kita mungkin dari biaya yang mengalami penurunan ini kita alihkan kepada biaya-biaya yang mengalami peningkatan. Mungkin contohnya seperti ya, kalau peningkatan... Kita jeda dulu sejenak Pak Antoni. Ya pemirsa, Bisbrief akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di tempat.